teman-teman, kami dari jurusan Tadris IPA Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Marhidayanti, dan rekan kelompok saya, Nadira Fitriani dan Dias Widya Abitama, dengan dosen pengampu Ibu Risa Umami MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem imun. Nah, jadi teman-teman, di sistem imun ini terdiri dari 3 komponen, yaitu antibodi, antigen, dan patogen. Jadi, antibodi itu merupakan protein imunoglobulin atau molekul glikoprotein yang dihasilkan tubuh sebagai reaksi akibat masuknya suatu antigen. Sedangkan antigen merupakan senyawa protein atau karbohidrat yang merangsang terbentuknya antibodi bila diinjeksikan ke dalam tubuh seperti pada gambar yang di samping. Nah, jadi komponen terakhir yaitu patogen, yang dimana patogen merupakan benda atau bahan yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia seperti virus dan lainnya. Dalam menanggapi berbagai jenis patogen, manusia memiliki berbagai jenis pertahanan tubuh yang dapat dikelompokkan menjadi pertahanan tubuh spesifik dan pertahanan tubuh non-spesifik. Nah, tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pertahanan tubuh non-spesifik itu? Pertahanan tubuh non-spesifik berfungsi untuk melawan berbagai jenis infeksi yang umum terjadi tanpa melibatkan adanya proses seleksi terhadap jenis patogen tertentu. Artinya di sini bahwa pertahanan tubuh non-spesifik tidak terfokus hanya pada satu antigen tertentu, melainkan seluruh benda asing yang bersifat patogen yang masuk ke dalam tubuh akan direspon oleh sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini untuk melindungi tubuh kita. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik terdiri dari beberapa bagian yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama, yaitu terdiri dari kulit, membran mukosa, dan zat antimikroba. Nah, mengapa kulit digolongkan sebagai garis pertahanan pertama? Ya, hal ini dikarenakan kulit sebagai lapisan eksternal memiliki susunan sel epidermisnya yang sangat rapat sehingga menyulitkan patogen untuk masuk ke tubuh kita. Begitu juga dengan sel mukosa yang melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran kelamin, dan saluran ekskresi yang tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus antara satu membran dan membran lain yang sangat rapat. Selanjutnya, kulit mampu mensekresikan protein antimikroba seperti lisozim yang terkandung pada keringat, air ludah, dan air mata, dan air susu ibu atau ASI. Zat kimia tersebut dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Nah, itulah mengapa ketika kita bersin atau batuk mengeluarkan cairan kental. Itu artinya sistem pertahanan tubuh pertama kita telah menanggapi dan merespon benda asing tersebut dan mengeluarkannya kembali. Begitu juga saat mata kemasukan benda asing, mata akan mengeluarkan air mata sebagai bentuk perlindungan terhadap benda asing tersebut. Namun, apabila garis pertahanan pertama mampu ditembus oleh patogen, maka garis pertahanan kedua yang akan bekerja, beberapa di antaranya yaitu sel fagosit dan inflamasi. Pada pertahanan tubuh kedua ini, sel fagosit akan menelan dan mencerna benda asing yang masuk. Sedangkan inflamasi atau peradangan diartikan sebagai reaksi terhadap kerusakan sel tubuh oleh adanya infeksi, zat kimia, dan gangguan fisik lainnya. Salah satu contoh respon tubuh akibat peradangan yaitu demam. Ketika demam, suhu tubuh akan naik sampai melebihi suhu tubuh normal. Suhu tubuh yang tinggi di satu sisi akan menguntungkan karena bakteri dan virus akan lemah, sehingga seiring waktu tubuh akan pulih kembali. Nah, setelah kita mengetahui sistem pertahanan tubuh non-spesifik, mari selanjutnya kita akan membahas pertahanan tubuh secara spesifik. Pertahanan tubuh spesifik berfungsi untuk melawan jenis patogen tertentu. Pertahanan tubuh spesifik memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengingat patogen yang pernah menyerang tubuh kita. Nah, sebagai garis pertahanan ketiga, jenis pertahanan tubuh spesifik contohnya yaitu sel limfosit yang terdiri dari sel limfosit T dan sel limfosit B. Sel limfosit T dibentuk di susun tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar thymus. Terdapat 4 jenis limfosit T, yaitu sel T sitotik berfungsi menghancurkan sel bakteri, virus, dan patogen lainnya. Sel T penolong mengaktifkan
sel T sitotoksik dan memicu produksi antibodi. Dan sel T suppresor menekan produksi antibodi, dan sel T memori berfungsi mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Sel limfosit B. Isom P berbentuk dimatangkan di sumsum tulang belakang, dan ketika sudah matang akan menyebar ke seluruh tubuh. Sel limfosit B berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan humoral, membentuk sel memori, dan membentuk sistem sel kekebalan tubuh dalam jangka panjang. Nah, setelah mengetahui bagaimana fungsi dan jenis pertahanan tubuh dalam mengatasi virus dan patogen lainnya, tidakkah kalian penasaran bagaimana sih cara tubuh dalam mengatasi dan meningkatkan imunitas? Imunitas dapat ditingkatkan dengan cara imunisasi. Kalian pasti sudah kan melakukan imunisasi sebelumnya. Imunisasi terdapat dua jenis, yaitu imunisasi pasif dan imunisasi aktif. Nah, apa sih perbedaan kedua imunisasi tersebut? Pada imunisasi aktif, tubuh secara aktif menghasilkan antibodi sebagai kekebalan tubuh terhadap penyakit setelah seseorang mendapatkan vaksinasi. Ini merupakan proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh supaya tubuh membentuk antibodi sehingga kebal terhadap suatu penyakit. Contoh dari imunisasi aktif adalah pemberian COVID-19. Nah, sekian pemaparan materi tentang sistem imun. Saya mewakili teman kelompok saya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.